Nah, untuk volume bangun ruang gabungannya, yang pertama kita lihat tadi kan disebutin nih ada balok dan juga limas. Nah, teman-teman harus tulis kalau balok kita harus tahu panjang, lebar, dan tinggi ya untuk balok. Nah, panjangnya berapa teman-teman? Coba lihat di balok ini. Panjangnya yang mana? 25 cm. Ya, betul. 25 cm-nya di bawah ya, bukan yang berdiri ke atas. Yang di bawah yang di tempat balok. 25 cm. Lebarnya berapa? 8 cm. Betul, lebarnya 8 cm. Kalau tingginya yang mana? Tinggi balok ya, perhatikan, bukan tinggi seluruhnya. 10 cm. Ya, betul, tinggi 10 cm. Kalau 25 cm ke atas, itu tinggi keseluruhannya. Nah, nanti kan tinggal P kali L kali T ya. Nah, sekarang untuk limas persegi panjang. Masih ingat nggak kemarin? Pakai luas alas 1/3, terus dikali luas alas, dikali tinggi limas. Oke, luas alasnya itu karena alasnya balok atau alasnya itu persegi panjang berarti 1/3 dikali panjang kali lebar ya, dikali tinggi limas. Jadi cuma panjang sama lebarnya aja, tinggi baloknya nggak usah diikutin. Nah, kita harus tahu P-nya itu adalah sama 25 cm. Untuk limas ya ini ya. Terus lebarnya adalah sama juga 8 cm. Nah, untuk tinggi limasnya, berapa teman-teman tinggi limasnya? Coba lihat. Kan tinggi baloknya. Nah, ini kan 25 itu tinggi keseluruhan. Sedangkan limas itu nggak sampai ke bawah. Bawahnya ada balok. Berarti caranya gimana? Untuk cari tinggi limas. Ada yang bisa? Alasnya 25 sudah. Untuk tinggi limas. Limas kan yang atas nih, bangun yang kayak atap rumah. Nah, tinggi limasnya 25. Oke, ini kan 25 cm yang di samping itu adalah tinggi bangun limas sama balok. Nah, tinggi baloknya 10. Tinggi keseluruhannya 25. Tinggi limasnya berapa? 15 cm. Betul, 15 cm dari mana, Ren? 25 diambil 10. Nah, 25 cm dikurangi tinggi balok ya. Jadi usah tulis segini deh. Tinggi bangun gabungan dikurangi tinggi balok. Jadi tinggi limas sama dengan tinggi gabungannya kan 25 cm tuh yang ke atas ya. Dikurangi tinggi baloknya 10 cm. Isinya adalah 15 cm. Jadi nanti tinggal volume sama dengan volume balok ditambah volume limas. Nah, nanti tinggal dimasukin. Ini P kali L kali T ditambah 1/3. 1/3-nya pakai pecahan biasa ya. Ini agak susah nulisnya. Dikali panjangnya P kali L dikali tinggi limas. Tinggal dimasukin angkanya. P-nya 25. Ini kita CM-in aja ya nanti ya. Biar muat dulu nih. Dikali 10. Ditambah 1/3 dikali P kali L-nya. P-nya 25. L-nya 8. Dikali tinggi limasnya 15. Gini, nanti tinggal dicari isinya berapa. Nah, ini 1/3 dengan 15. 15 bisa dibagi 3.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ustazah, Mm-mm. Nggak ada. Nggak ada. Ustazah masukin ke sini dulu. Ini kalau mau di screenshot, sok screenshot dulu. Ya hilang. Nah, soalnya mau dihapus kalau LP-nya. Jadi screenshot belum? Dari tadi aku Oh, udah. Ini sampai tulisan yang merah ya. Di screenshot ya. Ustazah hitung sampai 3 kalau yang belum screenshot. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Ustazah hapus ya. Nah, sekarang bangun yang kedua. Teman-teman lihat. Di sini ada bangun apa saja. Yang ini ada bangun apa saja nih? balok, Balok dan bangun satu lagi. Bangun yang keduanya apa? Apa hayo? kubus, Bukan. Kalau kubus harus balok sama. juga Ustazah. Iya, balok juga. Jadi nanti volumenya tinggal volume balok 1. Terserah nih, balok satunya mau yang mana? Mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh. Ditambah volume balok 2. Nah, volume balok itu kan P kali L. Nah, kita cari nih volume balok 1. Misalnya volume balok 1 itu yang atas. Berarti kita harus cari panjangnya. Yang atas panjangnya ini adalah berapa senti? Yang atas nih 12, 5, atau 5 juga? Yang mana? Panjangnya. Yang mana? Ayo. Panjang balok yang di atas ya. Lebarnya sama dengan balok yang di bawah. Lebarnya itu, bawah itu lebarnya 5. Iya, 12. Kenapa? nggak jadi. 12. Oke, panjangnya itu 12. Lebarnya sama dengan lebar balok yang kedua. Kita bisa lihat. Lebar balok yang kedua itu di bawah ada 5 cm nih yang lebar nih. Dan itu berdempetan dengan balok yang kedua. Berarti dengan balok yang pertama berarti lebarnya sama yaitu 5 cm. Nah, tinggi balok pertama berapa? Yang atas, tinggi yang atas. Tadi kan 12 cm. 5 cm juga ya. Yang ini lebarnya 5 cm karena sama dengan lebar balok kedua. Nah, untuk balok yang kedua sekarang. Panjangnya berapa? Balok yang kedua, yang bawah. Panjangnya berapa? 18. Betul, 18 cm. Lebarnya? 5. Ya, tingginya? 6. Betul, pintar sekali. Berarti tinggal nanti volume balok 1 ditambah volume balok 2. Berarti sama dengan P kali L. Gede-gede nih. P kali L kali T. Ditambah P kali L kali T lagi. Nah, tinggal dilihat P kali L kali T balok satunya berapa P-nya. Jangan disamain semua ya. Kita harus lihat sesuai dengan ininya. Jadi 12 kali 5 kali 5. Yang ini 18
kali 5 kali 6. Nah, tinggal nanti dicari deh berapa. Sok, di screenshot. Shoot, gitu. Pas Ustazah ngetik angka-angkanya kelihatan nggak sih? Ih, kok tabrakan sama ini ya? Nggak apa-apa deh, kelihatan meren ya. Kelihatan Ustazah. Sok, di screenshot 1, 2, 3. Dah ya, Ustazah hapus ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman nanti tinggal dikerjakan. Sekarang kita masuk ke tematik dulu biar kalian nggak usah bolak-balik masuk Zoom. Nah, kita lanjut dulu. Untuk tematik hari ini kita akan bahas lagi apa yang kalian gambar kemarin. Siapa ayo yang belum menggambar fase-fase bulan? Siapa ayo? Nanti yang belum menggambar, teman-teman diselesaikan ya, karena nilai itu Ustazah hanya ambil 1, jadi nanti kalau misalnya nggak ada, nilainya jadi 0 deh di rapotnya. Ya, kita hari ini mau pelajari tentang bulan, tujuannya supaya teman-teman bisa paham nih, oh bulan itu apa, bagaimana. Terus sama yang kedua, teman-teman bisa membaca sebuah infografis. Nanti dijelaskan infografis itu apa. Nah, bulan. Teman-teman pernah lihat bulan? Pernah. Tadi malam sempat lihat bulan nggak? Ada yang lihat? Enggak. Ustazah semalam nggak lihat-lihat bulan sih, nggak keluar-keluar. Bulan itu adalah sebuah benda langit yang disebut sebagai satelit. Oh ya? Oke. Bulan itu benda langit yang disebut sebagai satelit. Satelit alami. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikasih bulan. Kenapa disebut satelit? Karena sebetulnya cahaya yang kita lihat setiap malam dari bulan itu adalah cahaya pantulan dari matahari. Jadi bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Dan bulan yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri itu dia berputar mengelilingi sebuah planet, yaitu planet Bumi. Makanya dia disebut satelit, karena satelit adalah sebuah benda tidak bisa memancarkan cahaya sendiri yang mengitari sebuah planet tertentu. Nah, si bulan itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Bulan ini fungsinya banyak, teman-teman. Pertama, untuk mengatur tanggal hijriah kita, menentukan kapan puasa, kapan tanggal 1 Muharram, kapan Lebaran Haji. Itu karena melihat pergerakan dari bulan. Jadi fungsinya bulan. Terus ada lagi adanya pasang surut air laut. Itu juga karena adanya gravitasi bulan. Nah, cahaya bulan yang kita lihat tiap hari itu berdasarkan hasil dari pantulan sinar matahari. Nah, berapa sih ukuran bulan? Ukuran bulan itu lebih kecil dari bumi, yaitu 0,25 kali atau 1/4 dari ukuran bumi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan rumah kalian adalah sebuah bumi, berarti ukuran bulan itu 1/4 dari rumah kalian. Gitu. Atau kalian lihat meja nih. Meja itu adalah bumi, kalian ibaratkan. Berarti itu 1/4 dari meja itu. Gitu. Jadi ukuran bulan itu 1/4 kali dari diameter bumi, jadi lebih kecil. Sekitar 476 km. Dan beratnya itu 1/8. Jika dia banding itu. Jadi kalau bumi itu 8 lebih berat, kalau bulan itu cuma 1 beratnya. Kalau misalnya bumi itu 8 kilo, berarti berat bulan itu cuma 1 kilo. Kalau berat bumi itu 16 kilo, berarti berat bulan cuma 2 kilo gitu. Nah, suhu di bulan ini ekstrim banget ya teman-teman. Kalau dia terkena matahari itu bisa sampai 110 derajat Celcius. Itu sudah sampai titik didih. Air yang mendidih itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Jadi kalau 110 derajat Celcius seperti air mendidih lebih panas lagi. Nah, kalau sedang tidak terkena matahari, ini bisa minus 170 derajat Celcius. Sedangkan minus 30-an aja sudah jadi salju. Beku. 170 sedingin apa gitu kan.
Nah, bulan selain bumi, bulan juga punya gravitasi yang disebut gravitasi bulan. Gravitasi bulan ini menyebabkan adanya pasang surut air laut di pantai. Ketika pasang itu kan airnya naik ya ke tinggi ke daratan. Ketika pasangnya lagi tinggi-tingginya, paling tinggi di bulan itu, nah, pasang itu akan membuat air laut itu masuk ke daerah pesisir. Kemarin ya, ada banjir yang karena pasang laut disebut banjir rob. Peristiwa ini disebut banjir rob. Nah, sedangkan ketika surut dan di masa yang lagi surut-surutnya, surut banget, surutnya terendah banget, kapal-kapal itu akan sulit berlabuh di dermaga. Karena kan misalnya dermaganya itu jaraknya berapa meter dari pantai, ternyata airnya surut. Jadi kapalnya nggak bisa jalan. Kan kapal itu berjalannya di air. Jadi nggak bisa berlabuh di dermaga. Biasanya menurunin jangkar di sekitaran dermaga yang itu. Mungkin pakai boot kecil untuk sampai ke dermaganya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak tentang karakteristik bulan? Ini ada di buku paket. Apa ya, Ustazah lupa. Kalian boleh cari-cari di subtema 2 ada. Tentang bulan dan karakteristiknya. Nah, terus kita masuk ke fase-fase bulan. Kalau teman-teman kalian pasti pernah lihat ada bulan purnama, ada bulan sabit, mungkin yang kalian tahu ya. Nah, ternyata bulan itu setiap bulannya, setiap hari, setiap minggu itu akan mengalami perubahan bentuk. Sebenarnya bentuknya gitu-gitu aja teman-teman. Cuman karena dia itu kepantulan cahaya mata, kita lihatnya dari bumi tuh kayaknya bulan tuh berubah-ubah bentuk deh. Kayaknya kepotong, kegigit, atau kemakan gitu. Jadinya nggak ada sebelah atau apa. Sebetulnya enggak. Sebetulnya dia itu gini nih. Lihat nih perumpamaannya. Nih. Jadi sinar matahari ini kan bumi nih. Ini matahari dan ini adalah posisi bulan. Nah, ketika sinar matahari, bulan, dan bumi itu ada dalam posisi yang lurus, maka si bulan ini akan berubah jadi hitam warnanya. Dan ini adalah bulan baru. Biasanya dia nggak akan kelihatan. Jadi ketika bulan baru itu malah nggak akan kelihatan jadi pas malam-malam tuh kok nggak ada bulan ya gitu. Nah itu karena bulannya nggak kelihatan karena mataharinya dia sinarnya tuh membelakangi gitu loh. Jadi yang kelihatan dari bumi itu hanya gelap. Yang kesinaran lihat di sini nih, yang kelihatan dari bumi itu yang gelapnya. Sedangkan yang terangnya itu yang menghadap matahari. Yang ini ya. Nah, dia akan berjalan nih teman-teman, lihat perjalanannya ke bawah. Kalau misalnya sinar mataharinya kena yang ini, maka akan ada sinar matahari yang berketutupan bumi. Nah, ini nih. Nah, di sini di minggu pertama akan ada bulan sabit. Di minggu pertama di bulan baru. Penanggalannya penanggalan Hijriah ya. Bukan penanggalan Masehi. Jadi teman-teman kalau mau lihat bulan baru, bulan pertama itu lihatnya penanggalan Hijriah. Nah, terus dia akan berkembang lagi jadi bulan separuh. Ini kenapa? Karena cahaya matahari sampai setengah di sini. Sedangkan bumi bisa melihat pantulan cahaya yang setengah ini nih. Yang setengah ini bisa kelihatan sama bumi. Nah, ini bulan separuh. Terus kemudian akan ada bulan cembung. Lalu ketika di tengah-tengah bulan akan ada bulan purnama. Dan orang Islam biasanya terbiasa dengan melakukan puasa apa kalau di tengah bulan? Namanya puasa apa? Tahu nggak? Ayo. Ramadan. Bukan Ramadan. Nih, puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa 3 hari di tengah-tengah bulan. Yaitu di tanggal 14, 15, 16 bulan Islam. Nah, ini kan bulan purnama nih. Di bulan purnama ini puasa Ayyamul Bid tanggal 14, 15, 16 di kalender Islam ya. Terus setelah ada bulan purnama, ada bulan cembung lagi, terus ada bulan separuh, dan di minggu terakhir akan ada bulan sabit lagi. Gitu.
Jadi tapi bentuk bulan sabitnya terbalik. Lihat deh, kalau yang pertama bulan sabitnya ke arah kanan, yang terakhir tuh ke arah. Kalau teman-teman sekarang pengen lihat kalau lagi musim kemarau kan cerah tuh, mungkin nggak ketutupan sama awan, teman-teman bisa perhatikan tiap hari gitu. Hari ini bulannya apa bentuknya, hari ini bentuknya apa, hari ini bentuknya apa. Gitu. Teman bisa cek. Terus disesuaikan sama kalender Hijriah. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa Rajab ya? Tanggal berapa Syaban ya gitu. Kalau ternyata tanggal 15 Rajab berarti kemungkinan nanti malam tuh bulan purnama gitu. Nah, fase bulan ini adalah perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Padahal sebenarnya sama aja bentuknya tuh. Cuman kalau kita lihat dari bumi itu berubah karena penerimaan dari cahaya matahari itu. Ketika bulan itu berevolusi, kan bulan itu kan mengelilingi bumi, berevolusi mengelilingi bumi. Ketika bulan berevolusi, cahayanya itu yang berubah-ubah. Cahaya mataharinya diam, bulannya yang muter. Jadi yang kena matahari itu beda-beda. Nah, salah satu dampak dari peristiwa gerakan bulan adalah adanya gerhana bulan. Nah, teman-teman pernah lihat gerhana bulan? Pernah. Kalau gerhana bulan itu terjadinya malam atau siang? Coba. Siang. Siang apa malam? Bulan adanya malam apa siang? Malam. Nah, karena bulan itu adanya malam, gerhana bulan juga terjadinya malam hari, teman-teman. Nah, gerhana bulan itu ada gerhana umbra, penumbra, gerhana sebagian, gerhana total gitu. Macam-macam. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang infografis. Apa sih infografis itu? Nah, ini teman-teman yang kalian lihat di samping adalah sebuah infografis. Infografis adalah penyajian visual data secara grafis. Ada gambarnya, ada datanya, ada tulisannya, dan informasinya valid. Betul, bukan informasi bohong, hoax, ataupun informasi yang mengada-ada. Misalnya cerita dongeng atau apa, itu bukan infografis. Infografis dia harus isinya adalah data. Tujuannya apa? Supaya yang baca mendapatkan informasi yang lengkap tetapi menarik. Kemudian juga lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Dibandingin harus lihat koran, harus baca atau baca artikel yang panjang, lebih enak baca infografis. Teman-teman boleh ditandain nih, ini tahu halaman 76. Nah, teman-teman, dari infografis yang ada di depan teman-teman ini, coba teman-teman lihat, apa judul infografis ini? Gerhana bulan. Gerhana bulan total. Ada ya di sini ya. Gerhana bulan total. Oke. Teman-teman perhatikan, coba teman-teman analisis. Di sini ada informasi tentang apa saja? Ada tentang apa saja? Ada. Tentang apa? Di bawah ada apa nih? Ada gerhana parsial, gerhana total, gerhana total, gerhana parsial lagi. Apa tuh? Jadi ini ya, Ustazah bantu ya. Nanti teman-teman latihan supaya nanti bisa. Nah, yang ada di infografis ini, yang bisa kita lihat adalah yang pertama, ada pengertian gerhana bulan ya. Pengertian dan pengertian gerhana bulan dan penyebab terjadinya. Di sini ada nih, gerhana bulan total terjadi karena bulan akan tampak berwarna merah. Nah, terus ada informasi tentang kapan atau waktu terjadinya gerhana bulan. Nah,
Nanti kalau kalian boleh tulis di sini informasi apa saja sih yang bisa kita dapatkan pengertian gerhana bulan, yaitu gerhana bulan adalah apa, penyebab terjadinya, yaitu apa penyebabnya, terus waktu terjadinya gerhana bulan tanggal berapa, lalu ada proses ya, di sini ada proses ya, jadi gerhana parsial dimulai jam berapa, gerhana total dimulai jam berapa, kayak gitu, proses terjadinya gerhana bulan. Lalu ada juga di bawah informasi tentang apa namanya, durasi gerhana, lalu cara mengamati gerhana gitu. Terus ada lagi nih informasi yang penting, boleh ditulis gerhana bukan tanda bencana gitu. Informasi tentang gerhana bukan tanda bencana gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot. Nanti teman-teman latihan, ini latihannya, tugas tematik hari ini, tanggal 14 Februari, mengamati dan menganalisa infografis halaman 77 dan menuliskan informasi yang kamu dapat dari infografis itu. Jadi kamu boleh tulis misalnya, oh yang aku ketahui sekian ton sampah ini terkumpul setiap hari gitu. Kamu tulis, harus ada 3 informasi ya. Yang perlu diketahui tidak boleh kurang dari 3. Lebih boleh, nggak usah boleh. Yang nggak boleh kurang dari 3. Lalu yang dituliskan di kolom ayo menulis halaman 78. Di belakangnya ada sebuah kotak tempat buat teman-teman menulis informasi yang kamu dapatkan di infografisnya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Tidak. Cukup dipahami, bisa dipahami dengan baik. Bisa? Bisa. Kalau bisa, kita tutup screen, share screen-nya. Alhamdulillah hari ini tadi ada 2 nih yang nggak masuk lagi, berarti Nadifa sama siapa? Baik teman-teman. Fatin ada, Lutfi yang nggak ada. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ustazah akan sesegera mungkin untuk upload videonya di YouTube, jadi teman-teman bisa menyimak ulang videonya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membuat teman-teman menjadi lebih kaya pengetahuannya. Jadi hari ini kita kan sudah belajar tentang ini matematika ya, volume sebuah bangun ruang yang tidak penuh. Kemudian yang kedua, volume gabungan bangun ruang. Lalu kita juga belajar tentang fase-fase bulan tadi ya, dan juga karakteristik bulan itu seperti apa. Lalu kita belajar juga tentang infografis dan cara membaca infografis. Nah, teman-teman sudah diberikan tugas atau sudah diberikan pekerjaan yang harus diselesaikan. Teman-teman harus paham bahwa tugas-tugas yang kalian kerjakan itu adalah upaya untuk menambah pemahaman kalian. Jadi bukan hanya untuk aku dapat terus di rapot dan lain-lain, tapi untuk menambah pemahaman. Ketika teman-teman nanti yang bertemu dengan soal, tapi tidak boleh lihat buku karena kalian sudah terbiasa latihan, jadi kalian akan hafal dan akan tahu gimana cara mengerjakannya. Makanya latihan-latihan itu dikerjakan ya. Ditunggu sampai jam 2. Kalau memang ada kendala untuk mengerjakannya, teman-teman boleh WA Ustazah. Alasan keterlambatannya, misalnya Ustazah punten, aku hari ini tidak bisa mengerjakan tepat jam 2 karena aku harus pergi ke dokter misalnya. Atau aku harus menjaga adik dulu gitu. Nanti akan aku selesaikan maksimal malam misalnya gitu. Itu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Tidak. Kita tutup bareng-bareng dengan membaca hamdalah bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.